Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini alhamdulillah kita kembali bisa duduk bermajelis ilmu walaupun lewat streaming media Jabal Uhud. Kita kembali membahas Al-Qasas wal Quran, kisah-kisah dan ayat-ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa masing-masing para nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sering saya katakan bahwa keanehan di permukaan bumi itu ada 3 macam. Pertama, mukjizat, dan itu khusus para nabi dan rasul. Yang kedua, karamah, dan itu khusus pada wali-wali Allah. Kemudian yang ketiga, sihir, dan itu yang dipelajari oleh para dukun dan yang semacamnya. Semua para nabi diberikan oleh Allah Azza wa Jalla mukjizat. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberikan tongkat dan tangan yang bercahaya. Nabi Isa juga sama diberikan mukjizat mampu mengobati berbagai macam penyakit, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mukjizat terbanyak dari seluruh para nabi dan rasul adalah mukjizat nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mencapai 1000 lebih. Begitu keterangan para ulama. Suatu ketika orang-orang musyrik itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya para pengikut para nabi sebelumnya. Mereka meminta bukti atas kenabiannya. Sama seperti di zaman Nabi Saleh. Wahai Saleh, kalau engkau memang seorang nabi, buktikan dengan mukjizat, keluarkan unta dari batu ini. Maka Saleh pun berdoa kepada Allah, kemudian keluar unta dari batu. Lah Nabi SAW juga diminta dengan hal yang sama. Kalau engkau seorang nabi dan rasul, buktikan dengan mukjizat dan keanehan. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu apa yang kalian kehendaki dariku? Kemudian orang-orang musyrik Arab mengatakan, belahkan bulan menjadi 2 untuk kami. Bayangkan, membelah bulan ini bukan kayak belah roti. Membelah bulan ini sesuatu yang mustahil, kecuali karena kuasa Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengijabah kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW mengisyaratkan kedua tangannya ke langit, telunjuknya ke langit, tiba-tiba bulan itu pecah menjadi 2. Ada yang mengatakan separuhnya jatuh persis di atas Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi kerajaan. Jabal Abi Qubais ma'ruf di Mekah, ya. Dan separuhnya tetap tergantung pada porosnya dan disaksikan oleh seluruh manusia, bukan hanya orang Arab, karena bulan itu bisa dilihat dimanapun. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Saat hari kiamat semakin dekat, maka bulan pun akan terbelah, kata Allah.
Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang datang dari Muhammad terus menerus. Ketika betul-betul kemudian bulan itu terbelah dan disaksikan semua manusia, bukannya mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru mereka teriak-teriak dan mengatakan, zahara sihru Muhammad, zahara sihru Muhammad, lihatlah tampak sihirnya si Muhammad itu. Bayangkan ya, dikasih mukjizat dibilang sihir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini satu kisah bagaimana kehebatan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada mukjizat melebihi Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu solusi bagi kehidupan manusia. Bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita namanya Haulah bintu Hakim Ats-Tsa'labah. Haulah bintu Hakim Ats-Tsa'labah menikah dengan seorang namanya Aus ibn Samit. Aus ibn Samit ini, ada yang mengatakan Aus ibn Samit ini suaminya. Memang karakternya suka marah-marah. Jadi ada suami-suami itu yang mudah emosi, ya. Kemudian juga akalnya kurang dan juga tidak tampan. Dia menikah dengan seorang wanita namanya Haulah bintu Hakim. Subhanallah, Haulah bintu Hakim ini diberikan usia panjang. Dia hidup di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ini berjalan bersama pembantunya, melihat-lihat pasar. Dan Umar itu kalau masuk pasar bawa pentungan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fiqhus Sunnah miliknya Sayyid Sabiq. Dalam Kitabul Buyu, Umar bin Khattab itu kemana-mana bawa tongkat kalau masuk pasar itu. Nampak ada orang curang dagang saja dipukul, kayak polisi India. Pukul gitu. Pokoknya kalau ada yang curang langsung dipukul. Kemudian Umar selalu mengatakan, sebab kalianlah Allah tahan hujan-hujan dari langit. Keluar kalian dari pasar ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kalau seandainya mereka itu sudah mengurangi takaran dan timbangan, illa ukhidu bis-sinin, kecuali mereka akan ditimpakan pacaklik yang berkepanjangan. Makanya Umar selalu mengatakan, keluarlah kalian gara-gara kalian pacaklik ini turun. Sambil dipentung suruh keluar dari pasar. Nah, ketika Umar suatu ketika jalan-jalan bersama pembantunya, rupanya dia dikejutkan dengan seorang nenek tua. Sudah tua nenek ini, tiba-tiba memanggil, ya Umair, ya Umair, katanya. Bukan Umar, Umair, ya, menggunakan isim tasghir. Ya Umair, ini nama pengecilan namanya. Sama dengan Sulaiman. Sulaiman itu Salman kecil. Kalau Salman itu besar, kalau Salman kecil disebut Sulaiman. Umar, Umair. Ya Umair, ya Umair gitu. Dulu engkau masih kecil, suka berada di pasar Ukat. Kemudian kau jadi remaja, sekarang jadi Amirul Mukminin, sombong ya. Bahasa kita ya seperti itu loh. Ya. Pakai bahasa saya, bukan bahasa perempuan ini. Oh, sekarang sudah sombong ya, katanya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menatap wanita itu. Dilihatnya wanita itu. Tiba-tiba wanita ini mengatakan, "Fattaqillah ya Umar." Bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Umar menangis. Terus wanita ini menasihati Umar bin Khattab sampai khadimnya ini,
bodyguardnya, mengatakan, uskuti ya fulana, diamlah wahai fulana, kau sudah membuat Umar bin Khattab menangis. Maka Umar mengatakan, diam kamu, biarkan wanita ini bicara, kamu tahu enggak siapa dia? Kata pembantunya, saya tidak tahu siapa dia. Kata Umar bin Khattab, dialah Haulah bin Hakim. Dialah Haulah bin Hakim. Haulah bin Hakim itulah yang suka mencarikan jodoh Nabi. Dia yang datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meminta Aisyah untuk menikah dengan Nabi. Haulah bintu Hakim ini. Bahasa kitanya apa? Kalau tukang cari jodoh itu. Ya. Jadi akhirnya kemudian kisah yang menarik adalah Haulah bintu Hakim ketika menikah dengan Aus ibn Samit. Lah Aus ibn Samit ini temperamen orangnya, mudah emosi karena memang akalnya agak kurang dan tidak tampan orangnya. Tetapi subhanallah, memang perjodohan di zaman itu seperti itu. Orang Arab kan biasa main jodoh-jodohkan kan. Awalnya tidak cinta, lama-lama cinta kan gitu ya. Karena cinta itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Awalnya benci jadi cinta ya. Akhirnya lama-lama Haulah juga suka dengan suaminya. Dari pernikahan itulah akhirnya banyak keluar keturunannya, anak laki-laki dan perempuannya. Sudah tua, ada kasus. Tiba-tiba kemudian Aus ibn Samit ini marah kepada Haulah bin Hakim dan mengatakan, anti ka dhahri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku. Maka Haulah bintu Hakim menangis karena kalimat itu menurut orang jahiliyah kala itu adalah cerai, sama dengan mengatakan saya talak kamu. Datanglah Haulah bintu Hakim kepada Nabi SAW mengadukan perkaranya. Ya Rasulullah, suamiku sudah menceraikan diriku, tolong satukan kembali kami. Tapi Rasul mengatakan, fa kaifa wa qad qil, bagaimana itu sudah dikatakan, bagaimana caranya? Tidak bisa, kau tidak boleh lagi bergaul dengan suamimu. La Haulah bintu Hakim ini terus meminta kepada Rasulullah untuk mencarikan solusi, tapi jawaban Rasul sama. Sampai klimaksnya Haulah bintu Hakim ini sudah menjerit hatinya karena tidak mau dipisahkan dengan suaminya, karena melihat anak-anaknya. Akhirnya suatu ketika Aisyah berada di samping Rasulullah, kemudian juga Haulah bintu Hakim ada di situ dan Rasul juga ada di situ. Tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha tidak mampu mendengar percakapan Haulah dengan Rasulullah, seolah-olah ditulikan, padahal dekat jaraknya. Seolah-olah ngomong apa keduanya itu, enggak dengar saya. Rupanya ketidakdengaran Aisyah radhiyallahu anha di situ. Haulah sedang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah surah Mujadilah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Turun surah Mujadilah secara sempurna bercerita tentang Haulah bintu Hakim. Solusi kepada Haulah bintu Hakim bahwa kalimat antika dhahri ummi bukan kalimat cerai menurut Islam, tapi kalimat zihar, yang kalau suami ingin balik kepada si wanita harus bayar kafarah, dan kafarah zihar itu sama dengan kafarah jima di Ramadan. Pertama, memerdekakan budak, gak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, gak sanggup memberi makan 60 fakir miskin, baru boleh kembali dan tidak dianggap cerai. Itu solusi ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Al-Quran itu mukjizat, karena Al-Quran itu bukan keputusan, bukan keinginan Rasulullah, tidak. Kalau memang Nabi SAW, Al-Quran datang dari Rasul, tentu Rasul sudah berfirman seperti itu kan. Tapi Rasul menunggu sampai kemudian turun wahyu. Sama dengan kasus orang-orang jahiliyah.
ketika tidak sanggup menghentikan dakwah Nabi SAW dengan berbagai macam cara, dengan keras, dengan lembut, dengan sangat lembut, dengan lembut sekali gitu ya, tidak bisa juga ya, dengan dalil panjang, dalil pendek tidak bisa juga ya, menghentikan dakwah Nabi SAW. Antum tahu dalil panjang, dalil pendek? Kalau mereka datang dengan dalil panjang, kita kasih yang panjang lagi gitu. Maksudnya dengan pedang. Jadi akhirnya kemudian orang-orang musyrik ini mendengar, di Madinah itu kan banyak orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu paling paham dengan masalah kenabian. Maka datanglah para pembesar Quraisy, orang-orang musyrik itu ke Madinah, yang kala itu disebut Yathrib, menemui tokoh-tokoh Yahudi, menceritakan bahwa di tempat kami di Mekah ada orang ngaku Nabi. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, oh ada orang ngaku Nabi ya di tempatmu ya? Iya wahai Yahudi. Gini saja, kau tanya itu yang ngaku Nabi itu 3 soalan. Kalau dia sanggup menjawab, memang dia Nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabiannya, karena jawaban ini hanya bisa dijawab oleh para nabi. Nanti saya kasih kunci jawabannya. Kan enak tuh kalau ujian ada kunci jawaban tuh, pasti 100 nilainya, kecuali otaknya error gitu ya. Jadi akhirnya diajari orang Yahudi, tanya kepada orang yang ngaku Nabi di Mekah itu, satu, anak muda yang keliling dunia sampai ujung timur barat, kemudian sampai ujung utara dan selatan, bagaimana kabarnya? Yang kedua, anak-anak muda yang terjerembab dalam goa, kemudian ditidurkan ratusan tahun, bagaimana kondisinya? Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh ya, ada yang mengatakan pertanyaan yang lain, tanya tentang pertama, kenapa anak itu mirip dengan bapaknya. Dalam riwayat yang lain, tanya sama dia, kenapa anak itu mirip, kalau enggak sama bapaknya sama ibunya. Kalau sama tetangganya curiga ya. Kemudian yang kedua, apa makanan yang dimakan penduduk surga? Pertama kali penduduk surga itu makan apa? Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh. Terus apa jawabannya? Kata orang Yahudi ini jawabannya 1, 2, 3, 4. Cocokkan jawabannya dengan dia. Kalau cocok memang dia seorang nabi, kalau tidak cocok dustakan kenabiannya. Oh, orang musyrik senang tuh, punya soalan untuk menguji Nabi SAW. Pulang mereka dari Yathrib menuju Mekah, maka menghadaplah para pembesar itu kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, kami memiliki 3 soalan untukmu. Kalau kau jawab dengan benar, kami siap beriman mengikuti agamamu. Tapi kalau kau salah menjawab, berarti kau ini hanya orang yang ngaku-ngaku Nabi saja. Kamu ini palsu, Nabi palsu. Akhirnya kata Nabi, saking senangnya Nabi, dia lupa mengucapkan insya Allah. Jawabannya besok. Harusnya kan ghadan insya Allah, kan begitu ya? Besok nanti jawabannya insya Allah. Tapi sangat senangnya Rasul melihat orang-orang musyrik yang siap beriman dengan hanya sekedar menjawab pertanyaan mereka. Rasul mengatakan besok jawabannya, dan lupa mengucapkan insya Allah. Bahaya orang yang lupa mengucapkan insya Allah. Kalau antum janji, katakan insya Allah. Besok datang enggak? Insya Allah tak datang. Jangan ya, kalau enggak datang bilang enggak datang. Maksudnya insya Allah datang. Jadi takutnya kalau ada halangan kan sudah insya Allah atas kehendak Allah, bukan kehendak kita. Lalu Rasul dilupakan mengucap insya Allah. Rupanya sampai besok Jibril pula tak turun. 2 hari berikutnya Jibril tak turun. 3 hari berikutnya Jibril pun tak turun. Hampir 1 bulan. Ini orang-orang musyrik ini sudah memang niatnya untuk menjatuhkan Rasul. Sudah mengira-ngira memang itu Nabi palsu tuh. Katanya besok.
Kenapa kemudian lewat sehari tak ada jawaban, lewat 2 hari tak ada jawaban, lewat 1 minggu pun tak ada, lewat 2 minggu apalagi 3 minggu, stres Nabi dibuatnya, sampai akhirnya sempit dadanya. Lah ketika sempit dadanya itulah kemudian sudah hampir sempurna 1 bulan, baru Jibril datang menurunkan surah Al-Kahfi. Jawablah mereka wahai Muhammad, adapun laki-laki yang berkeliling dunia dialah Dzulqarnain, adapun anak-anak muda yang terjerembab kepada di dalam gua mereka lah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan ruh itu urusan Allah, enggak tahu kita. Ya. Dalam riwayat bahwa diberikan jawaban tentang pertanyaan yang kedua, kenapa anak mirip dengan bapa dan ibunya. Kemudian katakan kepadanya, itu tergantung siapa yang mendominasi dari air spermanya. Kalau memang bapaknya ya mirip bapaknya, kalau memang ibunya ya mirip ibunya. Kalau 50-50 ya mungkin sebelah bapak sebelah ibu, atas hitam bawah putih gitu ya. Jadi hitam putih. Jadi Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, adapun makanan awal penduduk surga adalah kabidil hut. Untuk kabidil hut, ya, kabidil hut itu hatinya ikan paus. Itulah makanan pertama penduduk surga. Dan minuman yang pertama minum jahe. Jangan samakan jahe sini dengan jahe surga. Abdullah bin Abbas mengatakan persamaan kita di dunia dengan surga itu hanya nama, bukan hakikat. Ya. Adapun ruh, sekali lagi yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, dan persis seperti kunci jawaban yang dipegang orang-orang musyrik, tapi tidak mau juga mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya, jadi memang sudah terkunci hatinya. Mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Masyarul muslimin, itulah di antara kisah-kisah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.